Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuraida, CGP Angkatan 11 dari SDN 3 Merembu, Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya ditemani bersama teman guru, yaitu rekan saya yang bernama Bapak Muhammad Samsul Zohri. Ya, beliau ini adalah guru kelas 5 di SDN 3 Merembu. Kami satu sekolah di SDN 3 Merembu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Guru? Alhamdulillah hari ini kabar saya juga sangat baik, Pak ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hari ini kita mengadakan pra-observasi ya, Pak ya. Nah, kali ini adapun tujuan dilakukan pra-observasi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai gambaran sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri tentunya ya Pak ya. Siap. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan hari ini kepada Bapak. Bisa Pak? Insya Allah bisa, siap. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Bu Guru. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan atau yang hendak Bapak capai? Karena pembahasan untuk pembelajaran saya terutama di mata pelajaran IPAS di sana bab kedua yaitu masalah rantai makanan, sehingga saya membuat tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati gambar rantai makanan, peserta didik nanti bisa memahami rantai makanan dengan baik dan benar. Baik Pak, rantai makanan itu berarti masuk ke IPAS ya Pak ya? Betul Bu Guru, betul. Oh, iya, luar biasa Pak. Nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang Bapak ingin lakukan untuk pembelajaran ini? Sebagaimana yang lagi didengung-dengungkan masalah pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya akan mencoba mengembangkan yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan PSE Bu Guru. Berarti ini digabung juga dengan pembelajaran sosial emosional ya? Iya, karena kita lihat anak-anak itu istilahnya bagaimana kita nantinya ketika kita mengajar itu ada saja anak-anak yang tidak fokus terhadap pembelajaran, sehingga dibutuhkanlah di sana adalah teknik-teknik bagaimana menetralisir maupun memberikan kesegaran kepada anak dalam berpikir, sehingga nantinya ketika mereka menerima pembelajaran, anak-anak tersebut merasa fresh tanpa ada beban-beban yang lain yang ada di dalam pikirannya. Wah, luar biasa Pak ya. Nah selanjutnya ini saya ingin mendengar Pak ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas ya, mungkin dari segi strategi, model ataupun metode pembelajaran. Ya, sebagaimana pembelajaran berdiferensiasi Bu Guru, yang pertama yang akan menyuruh anak-anak untuk apa istilahnya membaca materi yang akan dipelajari sebagai bentuk literasi mereka. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan itu, baru kami akan membentuk kelompok di sana Bu Guru sesuai dengan diferensiasinya. Ada yang kelompok suka dengan audio, saya kelompokkan dengan audio. Ada yang suka auditori, saya kelompokkan dengan auditori. Ada yang suka kinestetik, saya kelompokkan dengan kelompok kinestetik, yang nantinya setelah pembelajaran berlangsung, setelah diskusi berlangsung, masing-masing kelompok akan mempraktekkan ataukah menjelaskan di depan teman-temannya sesuai dengan minat atau bakat, ataukah sesuai dengan pengelompokan mereka, sesuai dengan minat belajar mereka Bu Guru. Oh, baik, berarti ini pembelajaran Bapak sesuaikan dengan minat ya? Iya. Ya, luar biasa Pak. Nah selanjutnya, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jamnya, begitu Pak? Oh, ya. Insya Allah pembelajaran tersebut karena sesuai dengan jadwal, kami pembelajaran IPAS itu insya Allah pada hari Sabtu Bu Guru. Hari Sabtu, sekarang hari Rabu ya? Oh ya. Saya rencananya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan
observasi terhadap Bapak ya, sekalian melakukan supervisi ya. Nanti di situ saya juga akan mencatat apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan tersebut ya. Semoga apa yang direncanakan nanti bisa kita lihat atau tercatat dalam observasi yang akan kita lakukan ke depan ya. Oke, Bu Guru. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Dari percakapan hari ini, saya terutama mendapatkan pembelajaran bahwasanya sebelum melakukan pembelajaran, otomatis harus disiap-siapkan dulu segala macamnya, baik itu materi pembelajarannya, media dan segala macamnya, sehingga nantinya dalam mengajar di dalam kelas, anak-anak itu termotivasi sesuai dengan kehendak atau keinginan anak atau peserta didik tersebut. Luar biasa, berarti sudah maksudnya untuk memenuhi kebutuhan ya. Ya, berbeda anak ya, kebutuhannya berbeda. Luar biasa Pak, terima kasih Bapak atas waktunya ya. Sama-sama Bu Guru. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi berikutnya ya Pak ya, hari Sabtu ya Pak ya. Siap. Ya, baik, demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Saya Zuraida dan teman saya Muhammad Samsul Zohri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi tentu saja bersama saya Zuraida, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Barat. Kali ini kita masuk ke tahap kedua, yaitu observasi. Kali ini yang akan saya observasi adalah tentu saja rekan sejawat saya yang bernama Bapak Guru Samsul Zohri. Sesi ini adalah tindak lanjut dari sesi pertama, yaitu pra-observasi kemarin. Baiklah, kita mulai saja. Check it out. Salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Nisa. Ya, silakan maju nak. Silakan semua mengikuti ya. Sudah siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Guru akan absensi dulu, ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Julia dan mereka. Selanjutnya anak-anakku semua. Nah, kemarin sudah kita belajar tentang apa? Ekosistem. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya? Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian dapat mengidentifikasi antar makhluk hidup pada gambar di samping. Yang pertama ini gambar apa? Misalkan rumput. Rumput kemudian dimakan oleh kelinci. Rantai makanan, perhatikan. Ada tumbuhan atau rumput. Ini tumbuhan atau rumput ini dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang namanya proses fotosintesis.
makhluk hidup itu membuat makanan sendiri melalui bantuan sinar matahari. Oleh karena itu, dalam ekosistem tumbuhan itu berperan sebagai apa? Produsen. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci kira-kira berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Karena ini kelinci ini pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora atau karnivora? Herbivora, ya. Kemudian dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Maju ke depan. Coba. Ya, silakan. Misalkan dalam rantai makanan di ekosistem sawah ada padi, terus burung, ular, dan elang. Jika burung ditangkap sama manusia, apa yang akan terjadi? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Tadi Dara sudah bertanya, gimana Pak Guru misalkan dalam rantai makanan ekosistem sawah ada padi, ada burung, ada ular, dan ada elang. Tiba-tiba burung ini berperan sebagai apa dulu? Produsen atau konsumen? Konsumen tiga berapa? 1. Burung ini ditangkap oleh manusia, dijadikan apa namanya hiasan rumahnya, misalkan digantung di depan rumahnya, ataukah untuk dimakan, ya, sehingga burung ini tidak ada. Apa yang akan terjadi, kata Dara? Coba dari kalian ada yang mau menanggapi pertanyaan temannya, apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Angkat tangannya yang mau menjawab. Misalkan burungnya yang ditangkap, apa yang akan bertambah, apa yang akan berkurang? Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Yang lain ada? Apa yang bertambah? Coba. Padi menjadi bertambah, ularnya berkurang. Kenapa ular berkurang? Tidak ada yang dia makan. Makanan pokoknya adalah burung. Jadi yang bertambah itu padinya, tidak ada yang makan padinya. Kemudian ularnya berkurang karena mati kelaparan, tidak ada dia makan karena burungnya sudah ditangkap oleh manusia. Oke, perhatikan ini visual, ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya, ya. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nanti kalian buat rantai makanan, ya, dengan gambar yang sudah Pak Guru sediakan. Kemudian ditempelkan di kertas manila yang Pak Guru siapkan, dan seterusnya. Kemudian tulis tentang, deskripsikan atau ceritakanlah, misalkan yang berperan sebagai produsen apa, konsumen apa. Ditulis dulu di kertas manilanya, ditempel dulu gambarnya, ditulis, baru nanti dipresentasikan, ya. Silakan. Audiotori kan Pak Guru kasih cerita di sini. Nanti cerita-cerita ini kalian akan tempelkan gambar-gambar urutan rantai makanannya berdasarkan cerita yang Pak Guru kasih, ya, di sebuah kertas manila. Ini perintahnya. Silakan disobek per kertas dan ditempelkan di kertas manila, ya. Silakan. Ini ada gambar rantai makanan, ya. Gambar rantai makanannya, ya, itu semua ada gambaran makanannya. Dan kalian, yaitu masalah ekosistem sawah, rantai makanan ekosistem sawah. Nah, nanti gambar-gambarnya ini, ya, kalian tempelkan di sebuah kardus. Pak Guru sudah siapkan kardus, boleh kalian tulis itu. Kan produsennya tinggal potong, produsen, konsumen, dan semuanya. Kasih panahnya juga dipotong untuk sebagai alur, buat lubang di tengah. Ini talinya. Ini pakai mana tadi anunya, Dara? Anunya pakai anu itu. Ya, ini pakai nak supaya jangan agak berbahaya ini. Ini pakai, ya, yang enggak kasih lubang ini. Pakai pensil untuk melubangi.
supaya tidak kena tangannya oleh benda tajam ya. Nah, gitu. Hah? Nggak usah, langsung aja tempel gambarnya ya. Kelompok visual sudah jadi, bisa presentasikan ke depan. Sebelah sini nak ya. Oke. Sini. Oke. Habil sebelah sini untuk presentasikan kelompoknya. Ada sebagian di sini. Nah, coba lihat yang lainnya ya, sambil bekerja, sambil lihat hasil temannya. Kami dulu. Kami dari kelompok visual. Perhatikan, sambil terus. Ingin menyampaikan tentang makanan yang ada di sungai. Ya. Masih bekerja kelompok kami. Terus. Rantai makanan di hutan terhapis. Di pagi hari yang cerah, sinar matahari menembus pepohonan, memberikan kehidupan pada daun hijau. Daun-daun ini tumbuh subur berkat fotosintesis, menyerap cahaya matahari dan nutrisi dari tanah. Jadi dimakan oleh belalang. Putar, mana belalang? Terus. Dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen? Ular sebagai konsumen tingkat 2. Dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati diuraikan oleh pengurai dan menjadi damah humus. Oke, kasih tepuk tangan untuk kinestetik. Diisi ya, dilingkari. Selanjutnya anak-anakku semua, kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Nah, dari pembelajaran yang tadi, kira-kira apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan. Oke. Kemudian, apa yang kalian dapat pelajaran pada hari ini tentang apa? Tentang rantai makanan. Bahwasanya hewan satu membutuhkan memakan hewan lain untuk mendapatkan sebuah energi untuk berkembang biak, untuk bertahan hidup dan seterusnya. Oke, silakan. Ya, perasaannya. Gimana perasaannya? Ya, setelah kita belajar. Yang mau tulis wajahnya boleh, yang tulisannya saja boleh ya. Boleh ya. Bagus. Senang hari ini. Terus ini dulu. Terus senang saat belajar tentang rantai makanan. Terus senang karena telah mempelajari rantai makanan. Senang. Terus perasaan saya hari ini senang karena sudah mempelajari tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali bersama saya Zuraida, CGP Angkatan 11 ya, dari Kabupaten Lombok Barat, SDN 3 Merembu. Kali ini kita masuk ke dalam sesi pasca observasi ya. Kali ini saya ditemani lagi oleh Bapak Guru Samsul Zohri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan walafiat. Kemudian bagaimana dengan kabar Bu Guru? Luar biasa, Pak. Saya hari ini rasanya bersemangat sekali Alhamdulillah. Ya untuk mensupervisi Bapak. Oh siap, Bu Guru. Ya, hari ini kita melakukan pasca observasi ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalan prosesnya pembelajaran yang sudah kita observasi kemarin, Pak ya.
Tujuannya tentu saja untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya. Bersedia kan Pak? Insya Allah bersedia Bu Guru. Baik, terima kasih Pak ya atas ya, waktunya. Sama-sama Bu Guru. Atau kita langsung saja ke pertanyaan Pak ya? Boleh Bu Guru. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya otomatis ya senang, karena dengan jalannya observasi saya bisa menemukan kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar peserta didik. Apakah itu sudah sesuai strateginya ataukah hal-hal lain yang mungkin yang masih kurang yang harus saya perbaiki mungkin Bu Guru. Iya Pak. Jadi di sini Bapak sudah ini ya udah merasa senang ya. Senang. Ya alhamdulillah. Jadi kalau guru senang, insya Allah mungkin muridnya juga ikut senang. Iya. Dari observasi yang saya lihat juga kemarin siswa Bapak itu sudah antusias dalam melakukan pelajaran dengan bersama Bapak ya. Betul Bu Guru. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan kembali Pak ya area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Apa pengembangan yang kemarin direncanakan itu sudah dirasa sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Oh ya, jadi area pengembangan yang saya kembangkan sesuai dengan apa namanya pra observasi kemarin yang telah saya ungkapkan sama Bu Guru, bahwasanya saya ingin mengembangkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan PSE di sana. Ya, langkah-langkahnya yang saya lakukan seperti tadi adalah saya menyuruh anak-anak dulu untuk membaca buku sebagai bentuk literasi mereka tentang pemahaman pembelajaran hari itu. Kemudian setelah itu saya menjelaskan sedikit tentang rantai makanan melalui media gambar yang saya tampilkan melalui LCD proyektor. Kemudian baru saya terapkan di sana pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan minat belajar mereka, visual, auditory maupun kinestetik. Nah, setelah itu masing-masing kelompok itu akan berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan minatnya. Misalkan kelompok visual, saya kasih LKPD yang sesuai dengan minat mereka ataukah kebutuhan mereka. Mereka senang menggambar, saya tampilkan gambar rantai makanan, dia susun, kemudian setelah susun dia tempelkan di sebuah kertas manila. Setelah itu dia menceritakan nanti di depan teman-temannya tentang apa yang dia buat. Begitu juga dengan auditori, saya tampilkan di sana sebuah cerita tentang rantai makanan. Anak-anak ataukah siswa yang dalam kelompok auditori tersebut nanti akan menyusun rantai makanan sesuai dengan cerita tersebut, kemudian ditampilkan di depan teman-temannya. Sedangkan kelompok kinestetik saya tampilkan ataukah saya LKPD-nya itu berupa demonstrasi, memerankan nanti ada yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai untuk dipentaskan atau membuat drama di depan teman-temannya sesuai dengan minat mereka. Baik Pak, kemarin memang saya lihat Bapak sudah melakukannya ya, luar biasa Pak ya. Nah selanjutnya menurut Bapak apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas kemarin? Masalah kendala, kita selalu terkendala oleh waktu di sana yang utamanya. Karena saya lihat untuk belajar berdiferensiasi ini membutuhkan waktu yang agak lama dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua, di sana membutuhkan juga namanya anak-anak ada saja 1-2 yang kurang aktif dalam kelompoknya. Kita kasih pengarahan, makanya itu saya selingkan di sana dengan PSE itu yang nantinya yang tadinya saya lihat tidak aktif menjadi aktif kembali dengan melakukan teknik stop itu. Nah itu salah satu kendalanya, tapi alhamdulillah dengan terus menerus kita kembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini, otomatis anak-anak tersebut nanti akan terbiasa dengan pembelajaran baru ini.
Baik Pak, dari yang bisa saya catat dari jawaban Bapak itu, Bapak mengalami kekurangan waktu ya, dalam segi waktu dan keaktifan anak ya. Nah, kira-kira ya Pak ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau masalah waktu itu karena biasanya kita dalam menjelaskan sebuah materi itu, kemudian setelah kita membuat kelompok itu, nah membuat kelompok itu terutama yang banyak membuat waktu yang agak banyak, karena kadangkala anak-anak itu mengambil mejanya atau menyusun meja, harus mejanya sendiri, tidak mau dia meja temannya dibuat jadi kelompok. Nah, itu yang membuat waktu itu menjadi lama untuk pembuatan kelompoknya. Kemudian yang apa istilahnya, ada satu dua yang tidak keaktifan itu gara-gara istilahnya mungkin agak mulai jenuh dengan dan sebagainya. Nah, kita langsung kerahkan di sana PC itu untuk menetralisir atau menenangkan pikiran mereka sehingga mereka merasa bergairah kembali. Dan kadang-kala juga kita terapkan di sana adalah ice breaking, yang mana nantinya dengan ice breaking itu kembali lagi motivasi belajar anak tersebut. Jadi dari penyebab istilahnya tadi kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak temui itu, jadi Bapak memiliki rencana seperti apa tadi Pak? Ya seperti tadi istilahnya melakukan ice breaking untuk minat siswa kembali, menerapkan PSE. Berarti rencana Bapak itu mengembangkan dalam bentuk ice breaking ya, untuk mengaktifkan mereka kembali begitu Pak ya. Luar biasa Pak. Nah, selanjutnya kapan atau kira-kira rencana tersebut itu Bapak realisasikan itu kapan? Insya Allah secepatnya Bu Guru, karena istilahnya semakin cepat semakin baik. Apa-apa yang kurang itu jadi masukan buat saya sendiri untuk saya kembangkan lagi supaya anak-anak terbiasa nantinya. Kemudian Pak ya, kira-kira ada enggak pihak lain yang ikut terlibat dari rencana Bapak tersebut? Jelas Bu Guru, di sana karena kita istilahnya seorang guru, kita membutuhkan masukan pertama dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat, yang mana kita lihat yang lebih senior itu sudah memahami tentang penerapan pembelajaran seperti ini, itu kita mintai masukan-masukannya yang jadi masukan kita dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Guru. Baik ya, ini berarti sudah ada rencana untuk kolaborasi dengan teman sejawat juga ya Pak ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya kira-kira jika di rating ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan rencana Bapak itu? Kalau dari 1 sampai 10 saya anukan sampai tingkat 9 Bu Guru. Karena apa? 9. Saya lihat pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang lagi dibutuhkan sama anak-anak. Artinya anak-anak tidak lagi merasa bosan hanya mendengarkan aja daripada gurunya, sedangkan dia istilahnya termenung sendiri, tidak tahu apa yang dipelajari. Nah, dengan menarik minat mereka sesuai dengan pembelajaran, insya Allah itu akan semua bisa berjalan dengan baik. Ya, luar biasa. Bagaimana dengan komitmen yang akan Bapak upayakan ya sebagai tindakan yang mendukung aksi Bapak tersebut? Ya, komitmen saya istilahnya lagi sekali lebih kepada kolaborasi antara teman-teman sejawat, kepala sekolah untuk tetap mendukung program ini, yang mana nantinya kalau program ini jalan nanti akan pengimbasannya juga kepada teman-teman yang lain, rekan-rekan sejawat, untuk mengaplikasikan daripada pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama untuk kurikulum merdeka. Apalagi sekarang baru kelas 1, 2, 4 dan 5 ya sudah. Nah, yang belum kurikulum merdeka ini adalah kelas 3 dan 6. Nah, mungkin itu nanti untuk istilahnya ilmu itu bisa diterapkan ke guru-guru yang lain. Gitu saja Bu Guru. Baik Pak, luar biasa jawabannya Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan akan terrealisasi dengan sesuai yang Bapak harapkan gitu Pak ya. Insyaallah, ya, ini juga demi kemajuan anak didik kita ya Pak ya. Betul Bu Guru, betul. Ya, semangat Pak, selalu semangat. Insyaallah semangat Bu Guru. Oke, saya tunggu nanti ya cerita-cerita selanjutnya. Guru, ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sama-sama, saya sudahi dulu sampai di sini ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau perkataan saya yang kurang berkenan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya kita sudah berada di penghujung
pasca observasi. Nah, kali ini saya Zuraida ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.